kesempatan, telah diberikan momen yang baik sekali ini oleh Kang Mas Luki. Mudah-mudahan bisa didaya gunakan dengan baik ya, bisa dimanfaatkan dengan baik dan beroleh kebaikan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian sebelumnya perkenalkan nama saya Saif Muhammad Isa, saya penulis. Sebelumnya mohon izin untuk share screen ya. Mana sih share screen? Oh ini nih. Oke. Udah bisa ya? Oke, bisa dong. Nah, ini ya. Siap. Ya, kok keluar lagi? Kepencet ya sebentar ya. Pencet nggak sih? Oh, enggak ya. Nah, ini ya. Oke, kawan-kawan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saif Muhammad Isa. Ini adalah sedikit biodata ya. Tinggal di Bogor, satu kota ya sama Kang Mas Ustadz Luki. Terus tadi juga ada yang dari Sukabumi. Saya juga kelahiran Sukabumi. Saya juga kelahiran Sukabumi. Kemudian profesi ya penulis agama Islam ya begitu. Beberapa 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 karya yang sudah saya hasilkan, diantaranya ini adalah novel saya yang pertama dan kedua tentang Perang Sabil di Aceh. Ini adalah novel ketiga sampai ke delapan ya. Serial The Chronicles of Gozi ini duet ya bareng Ustadz Felix Yao. Kemudian ini naskah saya yang non fiksi pertama ya tentang biografi Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 seri. Berikutnya fiksi lagi novel Abdul Hamid Ghozi masih satu universe sama The Chronicles of Ghozi yang tadi, hanya saja beda zaman, beda tokohnya juga. 3 seri juga. Ini juga fiksi tentang perjuangan membebaskan tanah suci Palestina ya. Tapi bentuknya kumpulan cerpen, jadi bukan cuma satu itu ceritanya. Berikutnya non-fiksi lagi, judulnya Lelaki Sejati. Ini adalah biografi dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya Andalusia juga non-fiksi, jadi ini adalah bagaimana awal mula kaum muslimin dahulu menaklukkan Andalusia. Jilid kedua dari buku ini yang judulnya Azan Terakhir di Andalusia, insya Allah akan rilis setelah Lebaran. Buku keduanya adalah duet saya sama Bung Niko Pandawa. Jadi kalau buku yang pertama ini menuturkan tentang bagaimana Andalusia ditaklukkan, di Futuhat, kemudian sampai kepada masa kejayaannya. Buku yang kedua akan menuturkan tentang bagaimana Andalusia terlepas dari tangan kaum muslimin hingga runtuhnya, hingga kemudian orang-orang Nasrani menguasai daratan itu gitu. Nah, ini berikutnya adalah komik komik Cut Nyak Din. Ya, jadi ini baru jilid satu sama jilid 2. Insya Allah akan ada jilid ketiga. Jadi ini naskah saya berupa skrip, skrip komik yang diangkat menjadi komik oleh ilustrator Mbak Vivi Ahmad namanya. Nah, ini berikutnya Cut Mutia. Cut Mutia ada, Cut Nyak Din ada. Ini naskah saya juga, bentuknya skrip komik juga. Insya Allah 2 jilid kalau Cut Mutia. Nah, berikutnya adalah serial Sultan Salahuddin Alayubi ini yang dirilis di Pustaka Al-Kausar ya. Ada 10 jilid. Berikutnya serial Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini udah cukup lama terbitnya, tapi alhamdulillah masih banyak yang suka dan udah dicetak berkali-kali. Alhamdulillah. Saya kerja bareng sama ilustrator Kak Handri Satria dan di sini juga saya bikin skripnya, bikin storynya. Berikutnya ini duet saya juga sama Ustadz Edgar Hamas. Ya mungkin kawan-kawan di Instagram itu follow ada
ada sebuah akun sejarah yang bagus sekali, channel sejarah yang bagus sekali itu judulnya namanya Gensa, Generasi Salahuddin Gensa. Nah, foundernya adalah Ustadz Edgar Hamas dan ini adalah buku saya duet bareng beliau judulnya Infinity Muslim Heroes. Ini buku yang pertama, buku saya pertama bareng Ustadz Edgar Hamas menuturkan bagaimana kita membandingkan para pahlawan Islam dengan superhero Marvel. Ya, temanya itu ya, ada-ada saja ya. Membandingkan pahlawan Islam sama superhero Marvel. Nah, tapi ini adalah salah satu buku yang saya suka karena temanya sangat menarik sekali gitu. Udah rilis tahun lalu. Duet saya yang kedua juga ini sama Ustadz Edgar Hamas. Kita merekam bagaimana kaum muslimin kalah atau runtuh peradabannya di masa lalu dalam buku berjudul Lost Islamic Victory. Ini jilid pertama, jilid kedua Lost Islamic Victory akan rilis juga insya Allah nanti di momen IBF ya, Islamic Book Fair di bulan Agustus tahun ini insya Allah. Nah segitu aja kawan sekalian portofolio saya. Malam ini insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk sama-sama sedikit menyelami lah ya tentang Palestina begitu. Bagaimana Palestina ini perjalanannya, ya. Nah, sebelumnya tentu kita juga harus melihat arti penting Palestina bagi kaum muslimin. Yang pertama, tentu saja Palestina adalah kiblat pertama kaum muslimin. Karena apa? Karena memang sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin sholat menghadap ke Baitullah, Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin masih sholat menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis gitu ya, ke Al-Quds. Dan rentang waktunya kaum muslimin masih ber masih mengarah ya, masih bersujud mengarah ke Baitul Maqdis itu cukup lama juga begitu ya, itu kira-kira 17 bulan ya pasca hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah. Nah, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayatnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW memang suka menengadah ke langit begitu. Karena beliau dituturkan ya dalam Sirah Nabawiyah, beliau nggak begitu nyaman gitu dengan kenyataan bahwa kaum muslimin itu tempat kiblatnya, tempat bersujudnya sama kayak orang Yahudi gitu ya. Karena kan orang Yahudi ke situ juga, mengarah ibadahnya itu ke situ juga, ke Baitul Maqdis juga, ke Yerusalem, ke Palestina juga, gitu. Makanya Rasulullah SAW agak-agak kurang nyaman ya. Nah, sehingga kemudian apa yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diarahkan kiblat ke Masjidil Haram ya, kepada Ka'bah, kepada Baitullah Ka'bah gitu. Nah, berikutnya Palestina itu adalah Baitullah kedua. Nah, ini ya. Tadi kiblat pertama, kemudian Baitullah kedua. Ya, karena memang kalau misalnya kita coba runut ya, kita coba runut dari berbagai penuturan dan riwayat-riwayat sejarah yang ada, ternyata Baitullah Ka'bah ya di Bakkah atau di Mekkah itu adalah bangunan suci pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam tentu saja, lalu kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ternyata pasca Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, beliau kan pulang kembali ke sekitar Palestina. Nah, ternyata 40 tahun kemudian ya, sorry batuk. Nah, ternyata 40 tahun kemudian pasca membangun Baitullah Ka'bah di Mekah,
Rasulullah, Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya Nabi Ibrahim ya Rasulullah juga ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitul Maqdis tersebut gitu. Nah, jadi setelah membangun Baitullah Ka'bah di Mekah, 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitul Maqdis begitu. Jadi Baitul Maqdis yang terletak ya di Yerusalem, Palestina itu adalah adalah Baitullah kedua setelah Ka'bah begitu. Nah, berikutnya tentu saja arti penting dari Al-Quds ya atau Palestina Yerusalem ini adalah tempat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ya kan Isra Mi'raj. Jadi naik ke Sidratul Muntaha itu dari situ yaitu dari Masjidil Aqsa ya, yang ada di Palestina. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ya, satu hal yang sangat penting gitu. Nah, berikutnya arti penting dari Palestina, dari Baitul Maqdis bagi kaum muslimin tentu saja adalah sebagai tanah suci ketiga. Karena memang Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kaum muslimin kalau misalnya kaum muslimin itu pengen berziarah untuk beribadah itu ya tentu saja ke Baitullah Ka'bah, ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah, lalu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, ini sudah sangat masyhur sekali ya dalilnya gitu. Sudah sangat masyhur sekali hadisnya. Nah, kalau sekalian, memang Masjidil Aqsa ini adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Al-Isra ya. Itu adalah tempat yang barokah, tempat yang diberkahi. Nah, mungkin kita masih masih yang mana sih itu apakah Masjidil Aqsa itu adalah yang ini ya, yang ada kubah emas dengan bangunan masjid yang ikonik seperti ini. Nah, ternyata ya tentunya sudah banyak sekali diungkapkan ya oleh para ulama, oleh para ustadz juga udah banyak sekali diungkapkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah keseluruhan area yang dikelilingi oleh tembok tua itu gitu. Tembok tua yang ini yang ada di dalam kotak berwarna oranye ini ya. Nah, keseluruhan ini yang di dalam sini inilah Masjidil Aqsa itu gitu. Nah, kemudian tentu saja di dalamnya ya ada tempat-tempat yang disakralkan, ada tempat-tempat suci kayak misalnya Qubbatus Sakhroh ya atau Dome of the Rock ini yang warnanya biru. Nah, di sini nih ada tempat berpijak ya ada batu tempat berpijaknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau Mi'raj ya ketika mau Mi'raj. Nah, kemudian batu tempat berpijaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibangunkan kubah di atasnya ini oleh khalifah dari Bani Umayyah yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian memang ketika itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Khilafah Bani Umayyah memang banyak melakukan pembangunan-pembangunan ya di wilayah Masjidil Aqsa ini. Jadi ingin memperbaiki bangunan-bangunan dan tembok-tembok yang lama begitu. Nah, salah satu yang beliau bangun itu adalah ini, yaitu Qubatus Sakhroh atau Dome of the Rock. Kemudian ada Masjid Al-Kibli juga di sini. Masjid Al-Kibli ini mengarahnya kepada kiblat, yaitu di Baitullah Ka'bah. Nah, memang dituturkan ketika itu Khalifah Umar bin Khattab ya, nanti ada di slide berikutnya. Itu di areal agak sebelah belakang Masjid Al-Kibli ini beliau sholat di situ nanti begitu. Kemudian ada musola Al-Marwani di sini, ya musola Marwani, yang memang kalau misalnya menurut pandangan Barat ini adalah Solomon Stable, ya Solomon Stable atau
kandang kuda, ya, kandang kudanya Nabi Sulaiman, katanya begitu menurut kepercayaan mereka ya. Nah, katanya dulu juga dituturkan bahwa kesatria Templar itu menemukan harta-harta apa gitu lah ya, yang katanya kemudian menjadi semacam pusaka yang dilindungi begitu oleh mereka, yang katanya itu adalah identitas identitas kekristenan begitu lah ya. Nah, kalau misalnya menurut para peneliti Barat, itu mereka nemunya itu adalah di sekitar situ, di sekitar Solomon Stable itu di sini nih, sekitar sini nih, di Musola Marwani ini gitu. Nah, tapi entah apa itu yang mereka temukan ya, itu rahasia besar begitu lah ya. Nah, berikutnya ada di sini adalah tembok Burok, Wall of Burok di sebelah sini. Nah, ada juga Masjid Al Buroknya di sini. Nah, ini sebenarnya tembok barat ini, Western Wall ini juga adalah tembok yang biasa oleh orang Yahudi itu disebut tembok ratapan itulah ya. The Wailing Wall atau tembok ratapan. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di sini tuh ada kayak semacam lapangan lah di sebelah sini nih. Nah, lapangan itu tuh orang-orang Yahudi tuh suka geleng-geleng di situ ya kan, manggut-manggut, geleng-geleng di situ. Dia eh, memuja atau menghadap kepada tembok ratapan itu gitu. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk atau bentuk atau bagian-bagian gitu ya dari Masjidil Aqsa. Masya Allah ya, luar biasa. Ini adalah tempat yang sangat diberkahi. Nah, kawan sekalian, ya saya ingin juga mengajak kawan sekalian untuk mengawali Palestina di bawah pemerintahan Khilafah Rasyidah. Jadi memang dulu-dulunya itu Palestina dalam sejarah silih berganti ya. Dia dikuasai oleh berbagai negara adidaya, dikuasai oleh berbagai peradaban gitu ya. Kayak misalnya pernah dikuasai oleh kaum Yahudi. Palestina ribuan tahun yang lalu pernah dikuasai oleh kaum Yahudi. Makanya kemudian Raja Daud ya, Raja Daud, raja sekaligus nabi, beliau Raja Daud sekaligus Rasulullah Daud membangun kerajaan yang sangat luar biasa, besar, berkuasa di sekitar Palestina itu. Kemudian kerajaannya diwariskan ya kepada putranya Sulaiman alaihissalam. Raja sekaligus Nabi Sulaiman alaihissalam ini bahkan membangun Palestina ya, membangun wilayah tersebut ya, Yerusalem, Baitul Maqdis dan sekitarnya itu menjadi sebuah kota yang sangat mentereng ya, luar biasa. Kita bisa temukan sekali, kita bisa temukan catatan-catatannya di berbagai catatan-catatan sejarah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu membangun Haikal Sulaiman. Nah, Haikal Sulaiman. Nah, yang mana dipercaya ya di sekitar Baitul Maqdis itulah dulu dibangun Haikal Sulaiman itu gitu. Ya, istana yang sangat megah karena memang Nabi Sulaiman kan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan ya, mukjizat berupa mampu mengendalikan eh, jin gitu ya, mampu untuk berkomunikasi dengan hewan, mampu mengendalikan angin, mengendalikan udara, ya kayak Avatar jadi mengendalikan udara ya. Ya, tapi itulah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan-kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelum beliau maupun setelah beliau ya, Masya Allah sekali itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika itu ya memang wilayah Palestina tersebut dikuasai oleh raja-raja Bani Israel ya, termasuk Bani Israelnya. Nah, tetapi kemudian karena banyak sekali pertentangan, kemaksiatan ya pasca sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, terpecah belahlah itu negara Bani Israel tersebut menjadi beberapa bagian. Makanya kemudian pada periode berikutnya kekuasaan yang
memegang Palestina itu adalah Kekaisaran Romawi. Habis dihancurkanlah itu Palestina ya oleh Kekaisaran Romawi. Ya, luar biasa itu pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Romawi kepada Bani Israel kala itu. Ini ribuan tahun yang lalu ya. Nah, makanya kemudian Palestina ini dikuasai kemudian oleh Kekaisaran Romawi. Ya, bahkan nama Palestina itu pun orang Romawi yang ngasih ya. Aelia Palestina, salah satu provinsi Romawi. Jadi kan salah satu provinsi Romawi. Makanya kaum muslimin dulu ya, kaum muslimin dulu orang-orang Arab dahulu itu mengenal wilayah Palestina itu dengan nama Ilia, Ilia, Elia, Ilia. Ya karena memang orang-orang Romawi menyebutnya Aelia Palestina. Nah, sekian lama itu tanah suci Palestina dijajah, bisa dibilang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Ya. Melintasi masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada masa Nabi Isa alaihissalam itu dikuasai oleh Romawi tanah suci Palestina tersebut. Begitu. Nah, kemudian pasca diangkatnya Nabi Isa alaihissalam terus sampai masanya Rasulullah Muhammad SAW, berarti ya ratusan tahun juga ya. Nah, itu tanah suci Palestina di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, sampai kemudian akhirnya di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun 636 Masehi, kaum muslimin berhasil memfutuhat Baitul Maqdis. Ya. Nah, berarti hmm, kekuasaan Kekaisaran Romawi ya sudah disingkirkan gitu oleh kaum muslimin. Sudah difutuhat, sudah dibuka Palestina itu oleh kaum muslimin. Nah, yang menjadi simbolnya bahwa kota itu telah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin adalah Patriark Sophronius menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini memang permintaan pribadi ya, permintaan personal dari Patriark Sophronius. Jadi kalau misalnya mau mengambil alih kota ini, panggil pemimpinnya gitu, panggil khalifahnya, suruh ke sini. Nih ntar saya mau kasih langsung. Ya, makanya kemudian Khalifah Umar bin Khattab harus jauh-jauh ya mengadakan perjalanan dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis ya ke Palestina untuk menerima kunci. Karena memang itulah permohonan Patriark Sophronius. Nah, di situ kemudian Khalifah Umar bin Khattab menandatangani Perjanjian Umayyah ya Dat Umayyah, Perjanjian Umayyah. Ditandatangani kesepakatan itu kesepakatan tadi bersama Patriark Sophronius. Jadi memang itu adalah salah satu harapan dan keinginan dari kaum Nasrani yang ada di Baitul Maqdis. Apa perjanjiannya? Yaitu orang-orang Nasrani meminta kepada penguasa yang baru yaitu kaum muslimin supaya jangan sampai memasukkan kaum Yahudi ke dalam wilayah Baitul Maqdis tersebut. Sebab apa? Ya sebab orang-orang Nasrani juga udah paham gimana itu ya kelakuannya orang-orang Yahudi gitu. Suka cari masalah ya kan. Suka menyulut perselisihan, menyulut pertengkaran begitu. Makanya Patriark Sophronius memohon kepada penguasa yang baru yaitu kaum muslimin supaya jangan mengizinkan kaum Yahudi ya, bertempat tinggal di dalam areal Baitul Maqdis. Makanya memang ketika itu hanya diizinkan ya di sekitar-sekitarnya aja, sekitar-sekitar luar-luarnya Yerusalem, sekitar luar-luarnya Baitul Maqdis. Nah, boleh dah orang Yahudi tinggal di situ begitu. Nah, tetapi di sekitar Baitul Maqdisnya di dalam-dalamnya ya, udah menuju kepada situs-situs yang suci, tempat-tempat suci itu dilarang orang Yahudi ke situ. Itu permintaan orang Nasrani ya. Nah, permintaan itu diluluskan, dikabulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab di dalam perjanjian Umayyah itu tadi. Nah, kemudian ketika itu
kalau misalnya kita lihat ya di slide yang sebelumnya nih. Jadi ketika itu memang Khalifah Umar bin Khattab ditawari oleh Patriark Sophronius ketika itu mau sholat kan. Ini sholat aja di sini, wahai Khalifah nih, sholat di sini. Kenapa? Sholatnya itu sebagai tanda kebaikan hatinya orang Nasrani, Patriark Sophronius. Jadi ditawari sholat di halaman gereja Holy Sepulchre namanya. Salah satu tempat tersuci bagi orang Nasrani. Karena orang Nasrani sedunia itu menyebut gereja Holy Sepulchre itu The Holy of Holies. Nah, The Holy of Holies. Yang suci di antara yang paling suci. Gimana sih? Yang suci di antara yang paling suci itulah gereja Holy Sepulchre. Kenapa? Karena di gereja Holy Sepulchre itulah yang memang jaraknya nggak jauh-jauh amat itu dari Masjidil Aqsa. Di gereja Holy Sepulchre itulah diyakini Yesus Kristus itu wafat dan bangkit di situ gitu. Nah, makanya juga sering disebut gereja Holy Sepulchre itu adalah gereja makam suci. Karena memang di situ diyakini Yesus dimakamkan setelah disalib ya menurut keyakinan mereka. Dan di situ pula Yesus Kristus dibangkitkan kembali setelah 3 hari gitu katanya. Nah, Khalifah Umar nih sholat aja di sini katanya gitu. Tetapi Khalifah Umar menolak. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya ntar dia sholat di situ khawatir sepeninggalnya nanti kaum muslimin meruntuhkan itu gereja Holy Sepulchre ya untuk dibangun jadi masjid gitu. Ya supaya jangan sampai terjadi hal itu gitu. Karena kan oh ini duduk Khalifah Umar udah pernah sholat di sini udah kita runtuhin aja kita bikinin masjid. Nah, jangan sampai kayak begitu. Ya, makanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu mencegah supaya jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Khattab cari-cari tempat yang lain kan buat sholat. Nah, makanya setelah itu beliau sholat nih, di sekitar Masjid Al-Kibli ini. Nah, di sekitar masjid, di sekitar sini nih. Sholat sekitar sini. Gitu. Nah, setelah sholat di sekitar sini, beliau kemudian mencari di sekitar Kubatus Sakhroh yang waktu itu memang belum ada ya. Mencari batu itu, batu tempat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak ketika mau Mi'raj. Ah, ketemu di situ. Belum pernah lihat sih ya kayak apa itu batunya. Apakah mungkin memang ada tapak kaki atau jejak kaki Rasulullah Muhammad SAW di atas batu itu? Nah, kurang tahu juga tuh. Mungkin kawan-kawan sekalian pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa ya, kemudian memasuki Kubatus Sakhroh ini, lalu mungkin kawan-kawan pernah melihat emang mungkin ada tapak kaki Nabi Muhammad SAW di situ mungkin gitu ya, sehingga kemudian Khalifah Umar bin Khattab bisa melihat oh ini nih dulu batunya ini. Nah maka Khalifah Umar bin Khattab lalu membangun kubah itu di situ. Jadi memang yang pertama membangun kubah di atas batu tempat berpijaknya Rasulullah Muhammad SAW menjelang Mi'raj itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kubah itu di dipugar gitu lah, dipugar, direnovasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah gitu. Nah, berikutnya di masa Palestina di bawah pemerintahan Khilafah Bani Umayyah. Nah, ini 691 sampai 692 Masehi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun Dome of the Rock ini, meneruskan apa yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita lihat sekarang ya. Walaupun masih ada nanti renovasi-renovasi dan perbaikan-perbaikan berikutnya dari pemerintahan-pemerintahan Islam berikutnya. Jadi memang terus dipugar gitu, terus dibangun ya. Nah, 694 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperluas.
Masjid Al-Kibli. Pembangunan ini diteruskan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, jadi Masjid Al-Kiblinya sendiri memang ketika itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab memang belum ada, gitu ya. Nah, yang membangun dan memperluasnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, selama kira-kira 463 tahun, kawan sekalian, ketika Baitul Maqdis Palestina ya berada di bawah pemerintahan Islam, itu berada di dalam perdamaian. Nah, ini berada di dalam kondusivitas dan toleransi. Nah, jadi memang kaum Yahudi juga diizinkan untuk beribadah di sekitar situ ya, di tempat di mana mereka yakini itu tempat suci bagi mereka. Tetapi yang dilarang itu adalah bermukim di situ, nah itu ya. Jadi dari dulu bermukim di situ itu dilarang bagi kaum Yahudi supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi masalah karena emang orang Yahudi dari dulu kelakuannya emang begitu, suka cari ribut, suka cari masalah ya. Sehingga jangan bermukim, bermukim yang nggak boleh ya, tapi mereka beribadah di situ ya, kemudian melakukan ritual-ritual agamanya di situ. Nah, itulah yang tetap dijamin kebebasannya oleh pemerintahan Islam, oleh khilafah Islamiyah ya. Karena memang khilafah Islamiyah menjaga toleransi dan tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Juga tidak menekan orang supaya dia tidak beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi dia tetap dibiarkan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, makanya pada masa itu 463 tahun kaum Yahudi, kaum Nasrani bebas untuk beribadah ya di tempat mana yang mereka pandang suci di sekitar tanah suci Palestina tersebut. Kaum muslimin beribadah di masjid ya, Baitul Maqdis gitu. Kemudian orang Yahudi di tembok ratapan itu, the Wailing Wall tadi ya. Kemudian kaum Nasrani mereka beribadah di gereja Holy Sepulchre gitu. Kemudian ada juga gereja yang lain ya di sekitar, karena nggak satu ya gereja di situ. Nah, semuanya toleransi, semuanya bebas tuh di bawah pemerintahan Khilafah Islamiyah. Ya, tetapi semuanya berubah ya setelah negara api menyerang gitu ya nanti ya. Berubah semuanya itu ya. Nah, setelah 463 tahun hidup dalam toleransi di bawah pemerintahan Khilafah Islamiyah, kawan sekalian, datanglah ini ya pasukan salib. Nah, pasukan salib ini kalau misalnya kita coba telusuri ya, bagaimana storynya ini sangat luar biasa sekali. Pasukan salib ini datang ke negeri-negeri kaum muslimin, kemudian berhasil merebut dan menaklukkan Baitul Maqdis, tanah suci Palestina, Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Itu dalam situasi dan kondisi yang amat sangat memprihatinkan sebenarnya bagi mereka sendiri begitu. Ya, kenapa begitu? Sebenarnya pasukan salib pada 15 Juli 1099 Masehi itu ketika mereka berhasil merebut tanah suci Palestina, Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan kaum muslimin, itu jumlah pasukan mereka sebenarnya nggak seberapa ya. Dari 60.000 prajurit yang berangkat dari Eropa, khususnya dari Prancis, Inggris, Italia, ya kemudian wilayah-wilayah Eropa Timur mereka bergabung, terhimpunlah itu 60 ribuan prajurit yang berhasil tiba di tanah suci Palestina itu hanya 15.000 saja. Nah, jadi kalau sekalian, waktu itu yang mengepung Baitul Maqdis, Yerusalem, itu hanya 15.000 prajurit saja. 15.000 prajurit pasukan salib. Sementara itu, kalau sekalian, kaum muslimin yang ada di sekitar tanah suci itu, jumlah pasukannya pasti jauh lebih banyak. Ibaratnya itu kan tempatnya kaum muslimin itu, negerinya kaum muslimin.
Ya kan ada macam-macam lah di situ, ada Damaskus di situ, Suriah ya, ada Homs misalnya, ada wilayah-wilayah kaum muslimin semua di situ. Tentu saja pasukannya sangat banyak sekali. Tapi 15.000 prajurit salib kok sanggup gitu untuk merebut tanah suci Palestina, ya, merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Ini sesuatu yang aneh, ya. Nah, kenapa begitu ya? Tentu saja karena ketika itu kaum muslimin terpecah belah. Ah, ya, di sini nih poin pentingnya ya, yang saya rasa harus kita garis bawahi. Kaum muslimin terpecah belah. Walaupun masih ada khilafah Islam ya, tapi kaum muslimin terpecah belah. Kenapa? Ya sebab penerapan syariat Islam dan penerapan sistem pemerintahan Islam ketika itu memang telah mengalami degradasi. Masih khilafah, masih. Tetapi penerapan syariat Islam dalam bidang pemerintahannya sudah terdegradasi. Terdegradasi kayak gimana? Ya, jadi khalifah yang ketika itu adalah khalifah khilafah dari Abbasiyah ya. Khilafah Abbasiyah itu sudah mulai melemah pengaruh sama kekuasaannya ya. Sehingga khalifah itu hanya menguasai wilayah sekitar Baghdad saja. Ya, sementara itu wilayah-wilayah kaum muslimin yang lain yang luas, ya wilayah Anatolia misalnya, wilayah Jazirah Arab misalnya, wilayah Syam, wilayah Asia Tengah, Afrika Utara, Andalusia dan sebagainya, wilayah kaum muslimin yang lain ya, itu yang seharusnya bernaung di bawah kekuasaan khalifah, mereka seolah-olah telah berubah ya menjadi raja-raja kecil gitu, menjadi em, sultan-sultan kecil. Kenapa? Ya karena mereka dianugerahi otonomi yang sangat luas sekali. Mereka dianugerahi kekuasaan yang luas gitu. Padahal sebenarnya wilayah-wilayah tersebut tadinya kan hanya provinsi, ya, provinsi. Ya, jadi mereka itu berlaku sebagai provinsi bagi khilafah Islamiyah. Pemimpin-pemimpin yang ditetapkan di situ seharusnya hanya setingkat gubernur gitu. Nah, tetapi kemudian karena adanya degradasi dalam penerapan hukum syariat di bidang pemerintahan tersebut, ya, kekuasaan khalifah secara langsung hanya sekitar Baghdad saja. Wilayah-wilayah kaum muslimin yang lain yang tadinya dipegang oleh gubernur-gubernur atau wali ini, ya, itu mereka menjadi negara-negara kecil, menjadi kesultanan-kesultanan. Ada Kesultanan Saljuk di Anatolia, ada Kesultanan Khawarizmia di wilayah Khawarizmi misalnya. Ya, ada Kesultanan Mogul misalnya di India, ada kesultanan macam-macam lagi di Afrika Utara misalnya. Nah, ada daulah ini, daulah itu, macam-macam. Itu semua karena terjadi degradasi dalam penerapan syariat Islam di bidang pemerintahan itu tadi. Dan parahnya ya masing-masing pemimpin kaum muslim ya yang tadi memimpin wilayah-wilayah kesultanan-kesultanan itu tadi, mereka saling bersitegang dan berseteru di antara mereka. Jadinya mereka itu bersaing gitu, saling menyerang, saling memerangi ya. Wah, itu memprihatinkan sekali begitu. Nah, karena kaum muslimin kemudian banyak berperang dengan dirinya sendiri, banyak saling menyerang. Giliran pasukan salib datang hanya dengan 15.000 prajurit, ya. Nah, 15.000 prajuritnya juga bukan 15.000 prajurit seger-seger kuat-kuat. Enggak kayak gitu. 15.000 prajurit pasukan salib ini kelaparan, kehausan, kering kerontang, lusuh, kumal. Persenjataannya nggak seberapa, bahkan nggak bawa persenjataan pengepung tuh. Trebuchet misalnya ya, atau manjanik, atau alat pendobrak tuh nggak bawa pasukan salib itu.
Nah, tetapi ketika mereka mengepung tanah suci Palestina, ya, ada ternyata bantuan-bantuan datang, kapal-kapal Genoa mendarat di pelabuhan Java misalnya, membawa bahan-bahan untuk membangun senjata-senjata pengepung. Ya udah jadinya mereka memiliki senjata-senjata pengepung ketika mengepung Baitul Maqdis, ketika mengepung Yerusalem. 15.000 doang akhirnya berhasil merebut tanah suci Palestina karena kaum muslimin bersih tegang antara sesama mereka sendiri. Nah, ketika itu 15 Juli 1909 ditaklukkannya dan diterobosnya itu tembok kota Yerusalem, ya udah akhirnya dilakukanlah pembantaian oleh pasukan salib besar-besaran. Ya, kalau misalnya menurut Karen Armstrong ya dalam bukunya yang berjudul The Holy War, dalam sehari kira-kira 20 sampai 22 ribu orang mati dibunuh oleh pasukan salib di tanah suci Palestina itu. 20 ribu sampai 22 ribu sehari. Ya bahkan salah satu catatan dari saksi mata, salah seorang pasukan salib itu namanya namanya siapa itu ya? Lupa itu nama orang Prancis ya susah-susah ya. Lupa. Nah, dia itu mencatat. Nah, dari catatannya dia inilah kita mengetahui bahwa di kuil Sulaiman katanya itu darah sampai setinggi lutut kuda. Nah, ada yang juga menuturkan darah setinggi mata kaki saking banyaknya yang dibantai ketika itu kaum muslimin. Dan bahkan bukan cuman kaum muslimin ya ketika itu yang dibunuh. Sesama orang Nasrani juga dibunuh. Sesama orang Nasrani juga dihabisi. Karena orang Nasrani yang kebanyakan tinggal di Baitul Maqdis atau di Yerusalem itu adalah orang Kristen Ortodoks Yunani yang berbeda sama Kristen Katolik. Sebab pasukan salib kebanyakan orang Kristen Latin, Kristen Katolik. Nah, kemudian Palestina dikuasai atau dijajah oleh pasukan salib. Mereka di situ bikin kerajaan, ya namanya Kingdom of Jerusalem. Bahkan mereka nggak bikin satu negara itu di tanah suci Palestina itu, bikin beberapa negara di wilayah-wilayah yang lain ya. Ada Kingdom of Tripoli misalnya, kemudian ada Kingdom of Edessa di sebelah utaranya. Ada Kingdom of Principality of Antioch misalnya, Antioquia. Nah, itu di sebelah utaranya Yerusalem dan beberapa negara lainnya yang dikuasai oleh para bangsawan dan komandan-komandan pasukan salib. Nah, direbutlah itu Baitul Maqdis di tangan pasukan salib karena kaum muslimin terpecah belah. Tetapi setelah kira-kira 88 tahun pasukan salib menjajah dan menginjak-ninjak Baitul Maqdis, tanah suci Palestina, datanglah ini pembebas Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang pahlawan kaum muslimin dari suku Kurdi ya, yang berhasil mempersatukan kaum muslimin di sekitaran wilayah Syam, Afrika Utara, ya, Jazirah Arabia itu bersatu di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sehingga pada akhirnya berhasil merebut kembali tanah suci Palestina pada tanggal 2 Oktober 1187. Nah, para ulama menjelaskan bahwa keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah keberhasilan dia sendiri semata-mata, tetapi adalah sebuah kerja kolektif yang itu ada peran para ulama, ada peran para ulama. Misalnya bertahun-tahun ya sebelum dilahirkannya Salahuddin Al-Ayyubi itu para ulama sudah bekerja keras untuk berdakwah, menyadarkan kembali kaum muslimin, kemudian mendidik generasi kaum muslimin supaya nanti di masa depan berhasil merebut
kembali tanah suci Palestina. Mereka dididik untuk semangat dalam berjihad, semangat dalam mengamalkan ajaran Islam, semangat ya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama sehingga terciptalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai generasi Salahuddin. Jadi orang sekali bersolahuddin Ayyubi itu bukan cuma dia sendiri, ada banyak satu generasi. Sebab apa? Sebab sebelumnya di generasi sebelumnya para ulama betul-betul mendidik mereka. Siapa saja misalnya? Misalnya ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali sangat terkenal sekali. Ya beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau berperan penting ya dalam mendidik generasi itu supaya gigih berjuang, memiliki semangat tinggi dan memiliki cita-cita untuk membebaskan tanah suci Palestina. Selain itu yang juga dikenal ya, oleh misalnya em, kaum muslimin di negeri kita misalnya adalah seorang ulama yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau itu mendidik generasi itu, mendidik kaum muslimin ketika itu yang masih pada muda-muda sekali, masih kecil-kecil terus dididik supaya nanti pas udah besar, nah disinilah ketika mereka udah pada besar, termasuk Solahuddin Ayyubi, nah, di situ tuh satu generasi yang hebat-hebat, yang bagus-bagus ya. Nah, mereka semua kemudian berhasil mengeksekusi cita-cita, yaitu membebaskan tanah suci Palestina. Ya, jadi memang tanah suci Palestina itu berhasil dibebaskan karena kerja kaum muslimin. Eksekutornya aja Salahuddin Alayubi dan pasukannya ya. Tetapi sebenarnya upaya untuk cita-cita itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, banyak lagi ulama-ulama yang lain, termasuk misalnya Madrasah Nizamiyah juga memegang peranan sangat penting ya, karena Madrasah Nizamiyah inilah yang berhasil membebaskan kaum muslimin, membersihkan pemikiran dan akidah kaum muslimin misalnya dari syubhat-syubhat akidah-akidah Syiah misalnya gitu. Madrasah Nizamiyah ini kan dibangun oleh salah satu perdana menterinya Kesultanan Seljuk ya, Nizamul Mulk. Nah, jadi Menteri Nizamul Mulk ini berhasil membangun madrasah Nizamiyah di berbagai kota besar di wilayah-wilayah kaum muslimin sehingga madrasah Nizamiyah ini mendidik generasi-generasi kaum muslimin sehingga mereka menjadi generasi Salahuddin. Yang kemudian pada 2 Oktober 1187 mereka berhasil mewujudkan cita-cita kaum muslimin untuk membebaskan tanah suci Palestina. Masya Allah sekali luar biasa ya. Nah, berikutnya Palestina di bawah pemerintahan Kesultanan Mamluk dan Khilafah Utsmaniyah. Nah, ketika itu memang Mongol nih, orang-orang Mongol ya, yang mana orang-orang Mongol ini Kekaisaran Mongol ini yang didirikan oleh Genghis Khan. Nah, didirikan oleh Genghis Khan dari Mongolia, ya dia berhasil mempersatukan suku-suku yang ada di sekitaran Mongolia, kemudian membangun apa yang disebut sebagai Mangol-un Niucato Becaan, bahasa Mongol itu ya. Nah, yaitu adalah Kekaisaran Agung Mongolia, Kekaisaran Agung Mongol, ya negara Mongol Agung, kira-kira begitu. Nah, Mongol sendiri itu kalau misalnya seperti dijelaskan oleh Peter Jackson, ya, salah seorang ahli sejarah Mongolia, itu hanyalah salah satu dari suku yang ada di sekitaran Mongolia. Ada banyak sekali suku sebenarnya di sekitar Mongolia itu. Ada suku Mongol, ada suku Tartar, suku Kereit, ada suku Naiman, ya, ada suku yang lain-lain lagi, ada banyak suku di situ. Nah, si Genghis Khan ini berasal dari suku Mongol. Ya. Makanya kemudian dia mempersatukan suku-suku yang ada di situ, membangun sebuah negara besar, tapi dia menjadikan nama sukunya sebagai nama resmi dari negaranya, Kekaisaran Mongol Agung atau Kekaisaran Mongol Raya. Nah, Kekaisaran Mongol ini, kawan sekalian, wah luar biasa memang.
Ya, jadi kalau misalnya kita coba telusuri ya, kalau misalnya kita coba telusuri di akhir zaman nanti itu kan akan ada serangan Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah salah satu rumpun bangsa nomaden yang tinggal di belahan bumi utara yang memiliki cakupan yang luas sekali ya. Bangsa Xiongnu itu bangsa Ya'juj dan Ma'juj juga. Bangsa Mongol itu bangsa Ya'juj dan Ma'juj juga. Bangsa Han, kemudian bangsa Han, bangsa Xiongnu, Mongol, Attila ya Raja Bangsa Han. Itu mereka semua bangsa Skythia juga itu bangsa termasuk rumpun suku Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka sepanjang sejarah peradaban manusia sudah berkali-kali sudah berkali-kali dalam rentang waktu beberapa ratus tahun sudah berkali-kali melakukan penyerangan ke selatan untuk menghancurkan berbagai peradaban yang ada di sebelah selatan sebab mereka kan tinggal di belahan bumi utara. Mereka kemudian turun ke selatan menghancurkan berbagai peradaban. Nah, entar di akhir zaman itu terjadi lagi gitu. Kalau misalnya mau kita coba telusuri ada kurang lebih 5 kali ya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan penyerangan ke selatan. Yang kelima kalinya ini adalah serangan bangsa Mongol ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang ada di barat dan selatan. Nah, jadi memang mereka menghancurkan Baghdad. Nah, itu makanya Baghdad habis ya, tahun 1256 habis Baghdad berantas oleh pasukan Mongol. Ya, Kesultanan Khwarizmia habis gitu. Kemudian Uzbekistan habis, Asia Tengah udah habis. Bahkan ya dalam beberapa sumber dituturkan bahwa pasukan Mongol ini menghabisi pada masa itu ya menghabisi kira-kira 11% dari keseluruhan populasi manusia di dunia pada zaman itu. 11% dari keseluruhan populasi manusia di dunia mati di tangan bangsa Mongol ketika mereka menapaki keunggulan dan menapaki kebangkitannya. 11% dari keseluruhan manusia di dunia. Ya, jangan dipikir mereka pakai nuklir atau pakai apa gitu. Ya kalau misalnya pakai nuklir, nuklir tinggal pencet tombol gitu, udah mati gitu. Banyak orang mati kayak di Hiroshima Nagasaki ya. Ini mereka membunuh orang-orang Mongol itu membunuh orang dengan cara manual itu. Satu-satu, pakai pedang, pakai tombak. Dan mereka berhasil membunuh 11% dari populasi dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tetapi gerak langkah bangsa Mongol ini berhasil diredam oleh Kesultanan Mamluk, gitu ya, yang sultannya itu sangat terkenal sekali, berhasil memberantas pasukan Mongol yang memang ketika itu hendak turun menyerbu Palestina dalam pertempuran Ain Jalut itu ya, dalam pertempuran Ain Jalut tuh. Sultan Saifuddin Muzaffar Kutuz, nah, Saifuddin Kutuz sebagai komandan pasukan kaum muslimin ya, dari Kesultanan Mamluk berhasil mencerai-beraikan pasukan Mongol yang ketika itu dipimpin oleh Kit Bukanoyan atas perintah Kaisar Hulagu. Hulagu kan bin Tolui kan bin Jenghis Khan, cucunya Jenghis Khan Hulagu. Nah, berikutnya, disinilah tanah suci Palestina diambil alih oleh Khilafah Utsmaniyah pada 1517. Jadi dari Kesultanan Mamluk diambil alih oleh Khilafah Utsmaniyah pada 1517. Khilafah Utsmaniyah sendiri mengambil alih jabatan kekhilafahan ya dari Khilafah Abbasiyah tahun 1516. Yang mengambil alihnya adalah Yavuz Sultan Selim atau Sultan Selim pertama, Sultan Selim Al-Awwal. Bapaknya Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Nah, sejak saat itu, tanah suci Palestina berada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Nah, Khilafah Utsmaniyah melakukan berbagai renovasi ya, terhadap
tanah suci Palestina, terhadap Baitul Maqdis, masjid-masjidnya diperindah, dipercantik. Makanya beberapa bagian yang kita lihat sekarang, misalnya dari Masjid Qubatus Sakhroh itu, begitu, itu adalah hasil dari renovasi yang dilakukan oleh Sultan Salim pertama ini, gitu. Nah, sekian ratus tahun kawan sekalian, Baitul Maqdis, Tanah Suci Palestina berada di bawah naungan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Apa yang terjadi semasa itu? Ya, sebagaimana pemerintahan-pemerintahan Islam lainnya, pemerintahan Khilafah Islamiyah lainnya, toleransi, ya, perdamaian di antara berbagai pemeluk agama itu betul-betul dijunjung tinggi, betul-betul dihormati. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa toleransi, perdamaian, dan tidak ada paksaan dalam beragama itu adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum muslimin. Itu adalah nilai-nilai Islam yang sangat mulia begitu. Nah, tetapi selama ratusan tahun itu pula, nah, berikutnya menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, disinilah kita akan melihat betapa konspirasi Zionis Yahudi menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah itu betul-betul menggerogoti lah, bisa dibilang menggerogoti tanah suci Palestina, ya, dari tangan kaum muslimin, digerogotin. Semuanya ini kan sekalian berawal dari cita-citanya Theodor Herzl. Ya, dia menulis sebuah buku namanya Der Judenstaat atau Negara Yahudi. Nah, karenanya aku yakin bahwa generasi cemerlang dari kaum Yahudi akan kembali bersemi. Wah, Makabe, Makabeans. Makabe ini adalah Simon Makabe, orang Yahudi yang membangun negara Hasmonean atau Hasmonaim, kerajaan Hasmonaim. Itu dulu sekali ribuan tahun yang lalu, ya. Dan dia yakin bahwa negara seperti itu nanti akan bangkit kembali. Yang sekarang inilah mungkin adalah negara Hasmonaim gaya baru, ya. Mari aku ulangi sekali lagi kalimat pembukaku. Kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri akan memilikinya. Nah, jadi memang Theodor Herzl ketika itu menggagas, ya, menggagas sebuah cita-cita bagi kaum Yahudi. Karena memang pada zaman itu, ya, abad-abad ke-18, abad ke-19 itu kaum Yahudi mengalami diaspora. Ya, sebenarnya udah dari lama sih kaum Yahudi mengalami diaspora. Udah semenjak ribuan tahun yang lalu kaum Yahudi di mana-mana ditolak, gitu. Kaum Yahudi di mana-mana disingkirkan, di mana-mana dibenci, di mana-mana tidak disukai. Ya karena memang kelakuannya sendiri sih kayak begitu. Kelakuannya itu menyebalkan, ya. Kelakuannya itu suka menyulut konflik, suka menyulut perselisihan, pengennya dia menang sendiri dan sebagainya, gitu-gitu. Nah, tetapi kalau misalnya mau kita lihat juga, ya, dalam sejarah peradaban manusia, justru di tengah-tengah peradaban Islam lah kaum Yahudi itu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia, justru di peradaban Islam. Ada banyak sekali cendekiawan Barat bahkan yang menyatakan bahwa masa kejayaan atau masa keemasan Yahudi Sefarad, ya, Yahudi Sefardim itu adalah di Sefarad itu adalah istilah orang Yahudi untuk menyebut Andalusia. Sefarad. Yahudi Sefardim itu adalah Yahudi-Yahudi yang tinggalnya di Andalusia. Nah, jadi masa keemasan Yahudi Andalusia itu adalah ketika mereka hidup di bawah naungan pemerintahan Islam di Cordoba. Kenapa begitu? Iya, sebab ketika itu pemerintahan Islam benar-benar menjunjung tinggi toleransi beragama. Tidak dipaksa orang Yahudi untuk masuk Islam. Ya, pemerintahnya memang pemerintahan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Tetapi dalam hal kebebasan beragama itu sangat dijunjung tinggi oleh pemerintahan Islam. Sebab ya itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita sama-sama mengetahui, ya. La ikroha fid din. Tidak dipaksa untuk
memeluk agama Islam. Boleh, silakan, mau menganut agamanya sendiri-sendiri, silakan aja. Nah, dinaungi, disejahterakan. Makanya pada masa-masa Khilafah Cordoba itu kaum Yahudi berhasil meraih berbagai prestasi-prestasi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menduduki jabatan-jabatan administratif dalam pemerintahan-pemerintahan Islam di Cordoba dan di wilayah Andalusia lainnya ketika itu. Nah, tetapi ya, ketika abad ke-19 datang, Theodor Herzl ini melihat, ya, Theodor Herzl sendiri adalah seorang Yahudi dari Austria. Dia melihat bahwa orang Yahudi ini dianiaya di mana-mana. Makanya kemudian dia menulis Der Judenstaat itu, yang menurut beberapa sumber tebalnya hanya 8 halaman, ya. Berarti kayak semacam makalah doang gitu ya, Der Judenstaat itu gitu. Mau dibilang buku kayak terlalu tipis, ya makalah lah Der Judenstaat. Ya tapi bolehlah kita bilang buku kali ya. Ya buku buku kecil, ya, kitab kecil kali begitu. Nah, di dalam Der Judenstaat itulah Theodor Herzl yang kalau di dalam foto ini itu dia ada di tengah-tengah, di bawah dia sedang membaca sesuatu ya. Di tangannya itu yang brewokan, bener-bener brewok hitam. Nah, itu dia menggagas dalam Der Judenstaat itu bahwa kaum Yahudi itu harus kembali ke tanah asalnya, yaitu tanah suci Palestina. Dan tanah suci Palestina itu adalah tanah yang diberkahi, yang memang mereka dulunya dari situ dan harus kembali ke situ. Makanya Zion kan, nah, ada Bukit Zion di situ. Mereka harus kembali ke Bukit Zion itu, gitu. Nah, bikin konferensi, nih konferensi. Makanya bikin konferensi Zionisme di Swiss, ya di Basel pada Agustus 1897. Dan di sana disampaikan bahwa prioritas pergerakan kaum Yahudi sedunia adalah untuk membuat tanah Palestina sebagai tempat kembali bagi kaum Yahudi. Nah, di dalam Der Judenstaat itulah gagasan ini termaktub gitu. Nah, sebelumnya kalau sekalian, jadi eh, kalau kita lihat ya, Kongresnya orang Yahudi di Basel itu tahun 1897. Setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1896, nah, di tahun 1896, ini Theodor Herzl ini mendatangi Sultan Abdul Hamid kedua. Ya, jadi sebelum ada konferensi di Basel ini, Theodor Herzl mendatangi Sultan Abdul Hamid kedua. Dalam beberapa referensi, Theodor Herzl benar-benar ketemu face to face ya dengan Sultan Abdul Hamid. Kayak misalnya seperti dijelaskan oleh Ustadz Salman, misalnya Ustadz Salman Iskandar. Beliau menjelaskan bahwa Theodor Herzl itu nggak sempat ketemu katanya. Nggak sempat ketemu kata beliau ya dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Memang datang menghadap ya. Ketika itu dalam beberapa referensi 2 kali mendatangi Sultan Abdul Hamid. Ada juga yang menyebutkan 3 kali. Nah, yang pertama itu adalah di tahun 1896 itu. Nah, Ustaz Salman Iskandar menyatakan nggak ketemu sebenarnya. Ketemunya sama wazirnya. Wazir Agung Tahsin Pasha begitu. Ketemunya sama Tahsin Pasha, sama Sultan mah nggak ketemu. Jadi Theodor Herzl menyampaikan proposal, ya proposal untuk mengizinkan orang Yahudi bermukim di tanah suci Palestina di sekitar Baitul Maqdis. Ya, padahal dari dulu nggak boleh, dari zaman Khalifah Umar bin Khattab nggak boleh tanah tanah suci Palestina itu tempat sekitar Baitul Maqdis, tanah suci Palestina bermukim di situ. Ya, bermukim yang nggak boleh bermukim ya, beribadah di situ, kemudian balik lagi ke rumahnya ya bisa. Tapi kalau bermukim di situ itu dari dulu dilarang begitu. Nah, sehingga ya di sini terjadilah peristiwa yang sangat terkenal itu tadi. Nah, dalam beberapa sumber ketemu langsung, Theodor Herzl ketemu langsung face to face sama Sultan Abdul Hamid. Dalam sumber-sumber yang lain nggak ketemu, ketemunya sama Tahsin Pasha. Ya, jadi selama 2 atau 3 kali kedatangan Theodor Herzl itu
menurut salah satu sumber nggak ketemu sama sekali sama Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, tetapi menurut sumber yang lain ada yang sempat ketemu. Nah, macam-macam lah ya. Nah, tetapi baik ketemu maupun nggak ketemu, ya karena memang ada perselisihan dari beberapa referensi itu tadi, yang diminta, yang dipropos oleh Theodor Herzl itu adalah orang Yahudi diizinkan untuk bermukim di sekitar Baitul Maqdis, tanah suci Palestina. Bermukim di situ. Dia minta bermukim di situ. Gitu. Boleh tinggal, bangun rumah di situ gitu-gitu. Nah, tetapi ya Sultan Abdul Hamid kedua dengan sangat gigih menolaknya. Ya, terkenal sekali kan, kita tentu udah sama-sama mengetahui beliau bilang apa, mendingan saya ditikam pedang kan begitu kira-kira ya, daripada membuat tanah suci Palestina ini lepas. Tuh, beliau udah sampai ngomong begitu karena beliau tahu itu apa dampaknya kalau misalnya dibiarkan itu orang Yahudi bermukim di situ. Nah, tapi kemudian nanti kalau misalnya negara ini, Khilafah Islamiyah ini hancur, runtuh, silakan orang Yahudi ambil itu Palestina, nggak usah bayar harganya. Ya, karena apa ya? Karena memang menawarkan uang itu Theodor Herzl itu banyak sekali uangnya itu. Nah, jadi ketemu, ada yang bilang ketemu, ada yang bilang nggak ketemu. Tetapi intinya apa yang dia ajukan adalah sama. Nah, kok punya duit sebanyak itu? Dari mana itu gerakan Zionis mendapat dana yang sedemikian banyak? Ah, dari ini Rothschild, asik. Dari keluarga Rothschild. Sangat terkenal sekali ini bankir Yahudi orang Inggris. Nah, walaupun memang ada juga cabang dari keluarga Rothschild yang orang Prancis. Nah, khususnya ini Lionel Walter Rothschild. Ya, dialah ini salah seorang Zionis juga gitu yang mendukung sekali berdirinya negara Yahudi di Palestina si Rothschild, Lionel Walter Rothschild. Ya duitnya nggak ada nomor serinya gitu, saking banyaknya. Makanya dia bisa memberikan dukungan dan bantuan dana yang tidak terbatas ini untuk membayar tanah suci Palestina dengan iming-iming ntar seluruh utang luar negeri Khilafah Utsmaniyah dibayarin, asik ya, dibayarin. Aduh, gimana nggak tergiur, tapi ya Khalifah Abdul Hamid kedua menolak semua itu. Nah, nah, ini mulai nih ya, makin ke sini Khilafah Utsmaniyah makin makin lemah, makin runtuh apalagi ketika memasuki Perang Dunia Pertama. Udah ya makin udahlah limbung, dihantam Perang Dunia Pertama, habis sudah ya kekuatan Khilafah Utsmaniyah. Digerogotin lagi tuh dengan perjanjian Sykes-Picot misalnya tanggal 16 Mei 1916. Ini perjanjian antara Inggris dengan Prancis yang menyepakati perjanjian untuk membagi wilayah Khilafah Utsmaniyah. Padahal Khilafah Utsmaniyahnya masih ada. Enter situ dapat ini ya. Saya dapat ini. Padahal itu orang masih ada, masih hidup gitu, masih berdiri. Ntar saya dapat bagian ininya, kamu bagian itunya. Waduh, luar biasa. Ini sebuah perjanjian yang sangat tidak sopan sekali, tapi namanya juga kaum penjajah ya kan. Dia nggak sabar untuk nih, saya ambil bagian ini, kamu ambil bagian itu, luar biasa. Nah, terlebih lagi ketika itu ya digelorakanlah The Great Arab Revolt. Nah, The Great Arab Revolution. Syarif Hussein bin Ali menyatakan memberontak dan memisahkan diri dari Khilafah Utsmaniyah atas dukungan Inggris. Nah, dari arahan Thomas Edward Lawrence yang kemudian sangat terkenal sebagai Lawrence of Arabia. Dan Hussein bin Ali ini, Syarif Hussein bin Ali ini berkorespondensi sama Henry McMahon, seorang perwira Inggris ya di Afrika Utara begitu. Udah berontak aja, berontak bikin ini sendiri. Masa situ mau nurut-nurut sama orang Turki, situ orang Arab bukan orang Turki. Gitu kan. Apalagi ya kalau udah diprovokasi, itu orang Turki mah nggak bid'ah aja bisanya. Gitu. Udah banyak bid'ahnya itu orang Turki mah.
Nggak usah lagi tunduk-tunduk sama dia. Mau khilafah Utsmaniyah itu udah banyak ngelakuin bid'ah. Wah udah. Nah, terjadilah The Great Arab Revolution ini dengan provokasi seorang agen intelijen yaitu si Lawrence of Arabia. Kemudian Henry McMahon juga ya melakukan korespondensi secara intensif sama Hussein bin Ali. Syarif Hussein, Syarif Mekah gitu yang harusnya dia bernaung di bawah Khilafah Utsmaniyah malah memberontak melawan Khilafah Utsmaniyah. Selain itu ya bukan cuman Syarif Hussein bin Ali doang ya di sekitaran Najd itu ada Ibnu Saud ya sama aja itu memberontak juga kepada Khilafah Utsmaniyah begitu. Nah udah makin makin kacau udah itu ya makin kacau. Palestina juga semakin terancam. Nah, makanya kemudian dengan perkembangan Perang Dunia Pertama ini, kemudian menang perang itu sekutu menang perang ya, Inggris, Prancis sudah menang perang itu Perang Dunia Pertama. Khilafah Utsmaniyah ya dengan aksis poros kalah kan Jerman kalah perang. Jerman kan bergabungnya sama Khilafah Utsmaniyah, Jerman ya, kemudian Austria Hungaria. Nah, kalah itu. Kalah perang udah di Perang Dunia Pertama. Nah, makanya kemudian pasukan Inggris dipimpin oleh Lord Edmund Allenby berhasil menerobos Palestina sehingga Palestina jatuh ke tangan Inggris. Tanggal 2 November 1917 Palestina jatuh ke tangan Inggris. Nah, di sini nih Edmund Allenby ini, wow, kayak udah yang paling jago gitu. Teriak-teriak ke sono kemari pas pasukan Inggris masuk ya ke dalam tanah suci Palestina. Katanya juga dia sempat itu ke makamnya Salahuddin Al-Ayyubi ya di Damaskus tuh. Naik ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bangun kata dia. Ah, bangun Salahuddin, ini kita pasukan salib datang lagi. Ya ini memang kurang ajar ini Lord Allenby ini. Nah kemudian ketika memasuki Palestina, jerit-jerit dia teriak-teriak. Sekarang perang salib telah selesai. Ya, kami ini yang menang. Ini kami datang lagi. Mana itu? Ya, mana itu pasukan kaum muslimin gitu kan? Mana itu Solo dan Ayubi? Mana? Waduh, kacau dah. Kacau. Nah, Lord Allenby ya dengan sesumbarnya mengatakan perang salib sudah selesai dan yang menang adalah Inggris. Dulu Raja Inggris Richard the Lionheart ya dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak berhasil merebut Palestina. Sekarang, wah ini saya cucunya Richard the Lionheart gitu. Dia ngomong begitu. Ini saya penerusnya Richard the Lionheart nih sekarang. Oh menang nih. Akhirnya Palestina jatuh ke tangan Inggris. Di hari yang sama, 2 November 1917, Sir Arthur Balfour. Nah inilah deklarasi Balfour mendukung perjuangan Zionis dan menyatakan dukungan bahwa Palestina adalah national home for the Jewish people. Nah, ya udah emang ke situ arahnya gitu kan. Nah, 1922 Liga Bangsa-Bangsa menetapkan Palestina di bawah mandat Inggris. Kan setelah Perang Dunia Pertama ya, itu para pemenang perang bikin League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, tetapi memang League of Nations ini yang dominan Inggris gitu. Nah, League of Nations ini menetapkan Palestina berada di bawah mandat Inggris luar biasa. Nah, pasca semua itu, kan sekalian, terjadi keruntuhan khilafah Islamiyah yang terakhir pada 3 Maret 1924 atau 28 Rojab 1342 Hijriah, kaum muslimin kehilangan khilafah Islamiyah. Dibubarkan oleh Dewan Nasional Turki Sultan Abdul Majid kedua. Diusir. Nah, diusir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang gara-gara peristiwa itu kan orang sekalian yang dalangnya ya bukan dalang ya dalangnya Inggris tapi eksekutornya Mustafa Kemal Pasha ya gara-gara orang ini sampai hari ini kita tidak memiliki khilafah Islamiyah kita hidup terkatung-katung terlunta-lunta menderita sebagaimana Palestina hari ini karena tidak ada junnah sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW al-imamu junnatun yukotalu min waro'ihi wa yuttaqobih. Maka
bahwa imam itu adalah perisai yang mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung di situ gitu. Sekarang udah nggak ada. Tuh. Nah, ini Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945 ya kan. Nah, pecah pecah Perang Dunia Kedua dimenangkan sekutu Inggris, Perancis, Amerika. Tapi di Perang Dunia Kedua ini, kalau sekalian, Inggris sudah tidak dominan lagi. Makanya pada 29 November 1947, PBB yang dilahirkan pasca Perang Dunia Kedua dikomandani sama Amerika gitu. Kan bukan League of Nations lagi, tapi United Nations. Nah, kalau PBB atau United Nations ini Amerika yang kelola, Amerika yang berkuasa di situ. Sengaja dibuat untuk menyaingi League of Nations, sebab League of Nations yang dominan kan Inggris, tapi kalau United Nations yang dominan Amerika gitu. Tetapi ya sama-sama aja. PBB juga menyetujui rencana berdirinya negara Israel itu sendiri. Ya mau Amerika kayak mau Inggris sami mawon gitu. Nah, makanya pasca Perang Dunia Kedua 1945, yaitu 14 Mei 1948, negara Israel pun berdiri gitu. Diproklamasikan oleh David Ben-Gurion. Kemerdekaannya ditandatangani oleh Bapak David Ben-Gurion ini. Nah, inilah Presiden Perdana Menteri pertama Israel. Di luar museum perpustakaan inilah dibacakannya si proklamasi kemerdekaan Israel itu. Nah, keesokan harinya, tanggal 15 Mei 1948, berarti setelah kemerdekaannya, Israel menguasai Yerusalem Barat, sementara Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Nah, baru sepotong ibaratnya, nih, sepotong. Nah, 26 Juni 1967, beberapa puluh tahun kemudian, Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania. Lengkaplah seluruh Yerusalem berada di bawah kekuasaan Israel itu. Peristiwa Perang 6 Hari ya. Perang 6 Hari, tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni 1967. Hasilnya adalah seluruh Yerusalem yang tadinya cuma sepotong Yerusalem Timur doang, dikuasai oleh Israel. Nah, seluruh Yerusalem, ya, seluruh Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Israel. Yang semula Israel pada tahun 1946 nih, ya, segini, cuman dikuasainya segini doang. Nah, itu yang warnanya putih-putih. Cuma di pesisir-pesisir pantai-pantainya doang, sedikit-sedikit aja. Sementara kaum muslimin ya, yang hijau masih luas tuh. Ya, Palestina ketika itu masih luas. Lah, 1947 PBB nih, PBB yang menyepakati solusi two state solution. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang solusinya two state solutions, itu yang emang dari dulu udah direncanakan nama PBB. Jadi bukan solusi itu two state solutions itu. Ya karena apa? Ya karena menurut rencananya PBB di tahun 1947 resolusi PBB nomor 101. Nah, jadi wilayah Israel yang putih lebih gede tuh. Wilayah Palestina yang hijau. Nah, Israel segitu gede, Palestina kecil. Nah, itu rencana siapa? Rencana PBB dalam resolusi 101. Nah, baru kemudian Israel kan merdeka 1948. Nah, itu. Nah, mulai itu dia ada peristiwa Nakba lah macam-macam ya. Itu adalah untuk menyingkirkan kaum muslimin Palestina ketika itu. Nah, ini makin ke sini makin gede lagi 1967 nih. Perang 6 Hari udah Palestina tinggal segini. Lah sekarang 2010 tinggal mana? Tinggal Gaza ya yang kaum muslimin Palestina tinggal segitu doang Gaza tapi barat gitu dah. Cuman tinggal segitu wilayahnya. Yang lain udah Israel semua. Nah, begitulah. Ini sangat sangat miris sekali ya. Nah, kemudian Tufanul Aqsa ya, Oktober 2023 yang lalu dimulai begitu. Sampai hari ini kalau sekalian kaum muslimin Palestina masih berjuang. Ya, tetapi kita jangan 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 memandang mereka dengan mereka adalah kesatria-kesatria hebat ya. Ya, ada juga yang bilang bahwa
Kami yang merdeka, kalian semua yang terjajah. Wah, subhanallah bihamdi. Ya emang iya iya juga sih. Bener juga gitu. Ya, kaum muslimin Palestina melawan sampai hari ini dan mereka merdeka. Kita ya, kita yang hari ini terjajah, dikerangkeng nasionalisme, dikerangkeng oleh penguasa-penguasa antek penjajah yang hanya bisa mengirimkan kain kafan kepada mereka. Padahal mereka membutuhkan bantuan militer untuk menyingkirkan penjajah. Tapi itu nggak bisa kita lakukan, padahal kita mampu. Ya, padahal udah berapa banyak itu negara-negara Arab sekitar Palestina. Kagak ada yang bisa mengirimkan bantuan militer. Nggak ada yang bisa mengirim bantuan militer yang dilakukan oleh Houthi misalnya atau Yaman juga. Sampai hari ini belum bisa juga dan belum kita lihat secara nyata mereka menurunkan tentaranya untuk masuk menerobos gitu sampai ke Gaza dan menyelamatkan saudara-saudara kita. Ya bahkan yang di perbatasan aja, perbatasan Rafah itu ada cerita-cerita ini selewat saya dengar itu saudara kita di Palestina ya yang dibatasi oleh pagar yang sangat tinggi sekali itu minta kepada tentara-tentara Mesir yang menjaga perbatasan itu, sini senjatanya, biar kami yang perang katanya. Sini, serahkan aja senjatanya sama kami. Kami yang berjihad. Jangan kamu, kami aja. Tapi kami nggak punya senjata. Serahin senjatanya tuh. Minta senjata, subhanallah bihamdillah. Itulah sebenarnya bantuan militer seharusnya diberikan juga gitu. Bukan hanya sekedar bantuan logistik, obat-obatan dan makanan saja. Bantuan militer itu penting untuk menghentikan penjajahannya. Nah, itulah sebenarnya esensinya begitu. Kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya tuturkan pada malam hari ini. Nah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Demikian, bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Insya Allah. Ya, teman-teman yang masih on ini ya, yang masih melek, coba reaction dengan jempol. Pakai reaction yang masih melek ya. Yang masih bertahan. Wah, dua orang. Wah, cuma dua orang ini yang masih melek. Lainnya ketiduran ya, jangan-jangan. Baik, terima kasih teman-teman. Eh, boleh di chat di kolom chat apa satu kata yang mewakili apa yang tadi sudah disampaikan sama Kang Isa ya tentang malam hari ini. Satu kata yang mewakili apa yang sudah disampaikan oleh Kang Isa. Yuk di chat di kolom chat. Nah, jadi sambil nunggu teman-teman boleh mau ya Israel Anatullah, Masya Allah. Oke, sambil nunggu kalau misalnya teman-teman mau masih ada pertanyaan boleh silahkan raise hand dulu baru nanti kemudian saya nyalakan mic-nya. Ada? Dihitung sampai berapa ya? Sampai 10. Atau yang tadi dijelaskan sama Kang Isa itu adalah sesuatu yang informasi-informasi baru gitu ya, yang membuat kita kemudian eh, jadi oh kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya ternyata pasukan salib itu yang datang duluan, apa namanya, yang orang Kristen ya, yang menyerahkan kuncinya ke Umar bin Khattab, tapi ternyata orang Kristen juga yang kemudian memulai perang. Nah, cuman Kristennya beda ternyata kan. Nah, itu informasi yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu gitu ya. Ya itu ya. Itu yang membuat kemudian eh, ya malam hari ini apa namanya? Menjadi terbuka tuh wawasan kita. Itu teman-teman sekalian. Oke? Ada yang mau nanya? Silakan teman-teman. Boleh ya? Boleh Kang Isa? Boleh dong, walaupun saya takut ditanya.
Oh, ada yang nanya, ada yang resen. Data Sagita. Mangga, silakan. Langsung dinyalakan mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustadz, Hmm. eh terkait ini sih yang di Palestina sekarang kan kita tuh sekarang kayak sadar gitu kalau musuh apa ya gimana ya maksudnya di Palestina udah parah banget gitu. Nah, terus kebanyakan ya, maksudnya orang-orang sekarang tuh kayak ya udahlah, eh, itu mah negara apa negara orang gitu bukan kita. Tapi kan sebenarnya itu umat Muslim yang memang ya kita tuh satu tubuh gitu kan sama mereka. Nah, terus eh, kita tuh apa sih yang harus kita lakukan gitu kan selain maksudnya kayak donasi, terus mungkin aku berpikir kalau konflik Palestina itu bukan hanya sekedar untuk bantuan pangan gitu, tapi menurut aku juga butuh tenaga untuk berjihad. Nah, gimana sih yang seharusnya kita sebenarnya harus gimana gitu loh Pak? Saya nggak ngerti juga sih gimana. Kita tuh sebagai umat muslim tuh harus gimana. Palestina itu bukan hanya apa ya kebutuhan pangan gitu, tapi kita harus berjihad juga. Nah, dengan cara apa kita harus berjihad tuh Pak Ustadz? Oke, sip. Bisa ditangkap pertanyaannya. Gimana, Kang Isa? Bisa. Langsung dijawab? Insya Allah bisa. Enggak, enggak langsung. Baik, terima kasih banyak Mbak Sagita ya. Hmm. Ya, jadi eh ada satu cerita ya, satu cerita. Jadi ceritanya itu, ini siapa yang bilang? Yang nyeritain ini Bung Niko Pandawa kalau nggak salah. Jadi dia ceritanya itu ada rasa tersinggung sekali sebenarnya ya, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina ketika datang bantuan-bantuan logistik dari negara-negara Arab gitu. Karena kenapa? Salah satu bantuan logistik dari negara-negara Arab itu, salah satu itu adalah kain kafan gitu ya. Kain kafan. Jadi mereka tuh gimana sih rasanya gitu ya? Orang belum, ibaratnya kan ya orang belum wafat udah dikasih kain kafan duluan gitu. Ya kita misal ada kerabat kita ya lagi sakit misalnya begitu. Kerabat kita lagi sakit. Kemudian kita datang menengok, yang kita bawa ke hadapan dia kain kafan gitu. Nah, apa kira-kira yang akan dirasakan? Ini yang ngedoain saya mati apa gimana? Astagfirullahaladzim. Jadi apa ya? Itu mau gimana sih kok me- me- iya memang itu dibutuhkan, memang dibutuhkan, namanya wilayah pertempuran ya mesti ada yang gugur gitu, ada yang gugur, ada yang syahid, mesti ada, dan membutuhkan kain kafan. Tapi ya jangan juga amat kalau orang masih hidup gitu kasih juga kain kafan gitu kan, jadi tersinggung gitu saudara kita di Palestina itu dengan bantuan kain kafan dari pemerintah-pemerintah negara Arab ketika itu. Nah, logistik penting ya, logistik itu penting. Obat-obatan, makanan, pakaian, selimut misalnya ketika musim dingin dan sebagainya itu tentu saja penting ya. Nah, tetapi sebagaimana juga sudah sama-sama kita pahami, hal itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Tidak menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu apa? Imperialisme, kolonialisme, penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Sebab yang namanya kolonialisme, imperialisme, penjajahan itu untuk menghilangkannya secara total dan menyeluruh memang harus dilawan. Memang harus dilawan. Mereka menodongkan bedil ke jidat kaum muslimin. Ya kita juga harus menghadapinya dengan berbekal bedil juga gitu. Nah, kita berbekal bedil juga.
Ya, jadi memang harus kekuatan militer supaya tuntas, supaya solusinya tuntas, selesai. Nah, sehingga ketika misalnya entitas penjajahnya sudah tidak ada, entitas penjajahnya sudah tidak ada, ya. Dengan kata lain, entitas Zionis Yahudi sudah tidak ada di situ. Saudara-saudara kita di Palestina kan bisa hidup dengan tenang. Tidak perlu lagi kita mengirim bantuan makanan misalnya atau bantuan pakaian, bantuan logistik kepada mereka. Kenapa? Toh mereka udah bisa hidup dengan tenang dan bisa bekerja beraktivitas sebagaimana mestinya dan mencari penghidupan sendiri gitu. Nah, artinya bantuan militer ini sangat penting sekali, sangat vital sekali. Ya, dengan kata lain apa bantuan berupa jihad fisabilillah. Nah, dikirim prajurit ke situ gitu. Orang kaum muslimin negara-negara Arab banyak sekitar situ, ratusan ribu tentaranya. Kirim aja, sampai hari ini nggak ada tuh yang belum, baru omon-omon doang. Ini wilayah negeri-negeri kaum muslimin omon-omon aja, ngecam aja bisanya. Nah, pemerintahnya, penguasa-penguasanya nggak siapa kayak itu presidennya, nggak siapa kayak itu rajanya, cuman bisa ngecam doang. Sampai hari ini mana ngirimin pasukan, ngirimin tentara ke situ nggak ada gitu. Nah, sehingga memang dibutuhkan jihad fisabilillah, baik dengan mengirimkan persenjataan ke situ atau dengan mengirimkan pasukan tempur ke situ, pasukan reguler untuk menyingkirkan, untuk memerangi, ya, untuk berjihad melawan entitas penjajah yaitu Yahudi, Zionis, Israel itu begitu. Nah, tetapi kan sekarang nggak bisa ya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa kaum muslimin ya antek penjajah juga. Ngomong aja mengecam Yahudi, mengecam Israel, tapi aliran minyak dibiarin aja kepada Israel. Aliran gas terus aja dialirkan kepada Israel. Ya gimana tuh kalau kayak gitu memeren? Ya keluar dah itu bahasa Sukabumi. Nah begitu. Nah sehingga apa yang kita butuhkan? Nah, kaum muslimin di Gaza terus melawan, Hamas terus melawan, ya. Tetapi perlawanan mereka itu tidak sia-sia tentu saja. Mereka syahid, ya. Mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan perlawanan mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka akan tetap teguh ya melawan. Tetapi kita harus melihat bahwa Hamas bukan negara gitu. Hamas adalah organisasi, bukan negara dia. Eh, kemudian Saroya al-Syam misalnya, ya. Kemudian kelompok-kelompok jihad yang lain, mereka bukan negara. Iya, mereka melawan, tapi ingat mereka bukan negara. Israel itu gitu-gitu, dia negara itu. Dibantu sama negara-negara lain, Inggris, Amerika, Prancis. Nah, kaum muslimin yang menggerakkan perlawanannya hanya organisasi. Hanya organisasi. Itu itu sesuatu yang luar biasa. Hanya organisasi saja bisa menggentarkan penjajah dengan sebegitu luar biasanya. Gimana kalau sepadan? Gimana kalau setara? Gimana kalau sama-sama negara juga? Nah, khilafah Islamiyah disitulah urgensinya. Ya, kaum muslimin harus punya khilafah Islamiyah supaya supaya pertempurannya adil. Situ punya negara, saya punya negara juga nih. Apa khilafah Islamiyah yang memobilisasi kekuatan tempur kaum muslimin untuk melawan penjajahan. Wah, udah itu mah kalau udah setara kayak gitu mantap gitu kan. Nah, tapi ya itu hari ini kita juga nggak punya khilafah Islamiyah. Hari ini kita juga nggak punya seorang pemimpin, seorang khalifah kita nggak punya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa aja bisa kita lakukan dengan julid visabilillah, bisa boykot, terus boykot aja gitu. Kemudian kita juga bisa menyumbangkan berbagai hal yang bisa kita lakukan, menyumbangkan uang, menyumbangkan logistik, lakukan terus.
Tapi jangan juga kita lupa pelajari ajaran Islam ini, ya. Pelajari terus agama kita ini supaya lebih mendalam lagi. Terus berdakwah, terus berupaya untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu. Sebab kelihatannya ya itu satu-satunya solusi tuntas. Nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena negara-negara Arab, ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada hari ini nggak bisa diharapkan untuk membebaskan saudara-saudara kita di sana. Gitu. Demikian, wallahu alam. Oke, baik. Eh, jadi itu tadi jawaban dari Kang Isa terkait dengan pertanyaan dari Mbak Sagita. Semoga yang bertanya Mbak Sagita sudah cukup puas dengan jawaban itu. Kalau belum puas, nanti kita akan ketemu lagi dengan Kang Isa di sesi berikutnya. Karena beliau ini spesial. Jadi apa namanya, ngisi 2 kali gitu ya. Oke, baik. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya, teman-teman? Para tetamu semuanya? Ada? Oh, sepertinya sudah pada lelap tidurnya. Enggak ya? Oke, baik. Eh, Kalau tidak ada, kita berarti cukupkan pertemuan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Eh, Mbak Reta Sagita yang ngisi di Sukabumi. Berarti orang-orang Sukabumi, Mbak Sagita ya. Ya, oke. Nanti tinggal dikontak aja. Ya. Siap, insya Allah. Oke, baik. Itu teman-teman malam hari ini pesantren virtual Abah malam hari ini sesi perdana bersama Kang Isa dengan tema Palestina dulu dan hari ini. Oke, terima kasih Kang Isa sudah membersamai kita malam hari ini. Ya, Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, yang sudah apa namanya menyempatkan waktunya karena malam-malam. Jadi kita sengaja bikin acara malam karena sambil apa namanya menikmati malam, gitu kan, menikmati malam di malam bulan Ramadan. Ya, malam itu bukan berarti kemudian pahalanya ditutup, enggak. Ya, pahalanya tetap ada di bulan Ramadan dan insya Allah kalau kita ikhlas akan dicatat sebagai amal soleh. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada eh, kesalahan dan kekurangan. Ya, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kita akan bertemu di hari Selasa, Rabu, Jumat, ya kalau tidak salah. Ya, dengan pembicara yang lain. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup ya.